Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Segala kebaikan, segala kasih, segala kemurahan, kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, karena Dia Allah yang layak terima segala pujian. Kita akan pelajari satu lagu baru, tapi lagu ini mungkin Bapak Ibu sering dengar di YouTube ya, seperti itu. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini biarlah kami melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Taat-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Segala ucapan syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Bahkan sampai selamanya Tuhan tetap menjadi Yesus dalam kehidupan kami. Pengharapanku satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih. Di dalam masyarakat Haleluya. Bersyukur Tuhan.
bersyukur kepada Dia. Mari kita sembah Dia, karena Dia Allah yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari kita sembah Dia, mari kita beri kemuliaan baginya. Haleluya. Dengan kasih saya mengundang Ibu Emi untuk membuka kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kasih. Kita satu dalam doa. Glory bagi Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Karena begitu baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, di Geraha Oikos ini Tuhan. Semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami boleh dipersatukan di dalam keluarga Oikos COC ini Tuhan. Ya, Yesus, Semua terima juga kasih. karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, biarlah Kau berikan kami hati Tuhan, saling bergandengan tangan, saling memperhatikan, saling peduli, sehingga kami boleh bertumbuh bersama Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan pengharapan kami Tuhan, karena Engkau adalah batu karang kami. Engkau yang akan menopang kami di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau Kau berikan kami kesehatan, kami terus Tuhan bersyukur. Tuhan, biarlah kami belajar mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah urapi Ibu Esther untuk menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Biar kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti, sehingga kami dapat melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dengan nama-Mu dipermuliakan dimanapun saja kami berada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga yang mengambil bagian, baik yang Aser, baik juga untuk yang pemain musik, singer, WL, dan juga multimedia. Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan. Biarlah semua yang dipersembahkan ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami lepas semua beban kami Tuhan dengan puji-pujian ini. Kau bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Biarlah Kau kuduskan ruangan ini sehingga kami Tuhan boleh bersatu hati membawa pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum yang berkenan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Pujian ini mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan, Raja kita, sebagai kekasih
isi jiwa kita. Mari kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hari
yang COC. Yuk kita angkat satu pujian ini. Yo. Lagu ini gak pernah kita nyanyikan ya. Coba tolong ditayangkan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sebentar, sepertinya kata-katanya coba tolong ditayangkan kembali. Nah, coba yang kau membuatku tersenyum. Ya, kalau tersenyum berarti bukan mikirin di rumah kompor udah mati belum ya. Tadi pintu dia tutup belum ya, nggak kayak gitu. Tapi kau membuatku tersenyum, membuat tertawa ya tertawa gitu ya. Kita buktikan ya. Kalau sebelahnya nggak begitu, dicoel aja gitu, oke? Kita ulangi ya. Yuk kita bebaskan roh kita pagi hari ini yuk. Kau satu. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. 1, 2, 3, 4. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Lagu ini sampai hafal, baru kita selesai, oke? Katakan oke dong. Ya. 1, 2. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku coba dilihat kiri kanannya nih kalau nggak senyum. Tenang aja. Membuatku bahagia. Yesus, Yesus kaulah sahabat. Amin. selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir. Kita mau lihat para singer kita ya. Kanan kiri depan, oke? Yesus siap-siap, yo. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Sekali lagi ya, siap ya, oke. Sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih kuat untuk berdiri? Oke, kita lanjutkan pujian kita. Yeah.
80 tahun nih lagunya ya. Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan aku warisnya. Aku warisnya. Yes. Ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku serahkan diri baru dalam Tuhanku, dalam Tuhanku. Hatiku teguh, yes, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia. Yesus memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Yuk kenceng. Woo. bahagia. Yesus, Yesus, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita tetap akan memuji Tuhan. Ya. Ku berbahagia. Yes. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi, amin. Bahagia memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. bahagia Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap terus bahagia. Kami akan tetap terus menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa kami telah menang dan sudah menang. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami berada di tangan-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Yes, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama di sini. Yes. Ku yakin kita nyatakan dengan iman bahwa Yesus Tuhan kita tetap berada di sini sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali, Dia akan tetap berada di sini. Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Sedang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar. sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Biar jemaat saja yang menaikkan pujian ini. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, saya undang hambanya hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas.
penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Setiap kami dipuaskan, setiap kami dimerdekakan. Kerinduan kami Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Buka hati setiap kami Tuhan, kami menyediakan tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam di hati yang baik, hati yang subur. Menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini buat jemaat Oikos hari ini. Saya memberi khotbah saya adalah menyalalah umatku. Sama-sama katakan dengan saya. Yang datang dengan suami boleh angkat tangan? Yang datang dengan istri boleh angkat tangan? Yang datang dengan pacar boleh angkat tangan? Sekarang katakan, menyalalah istriku, menyalalah suamiku. Haleluya. Oke, mari sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. Dari Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan membagikan ada 4 dari versi terjemahan Alkitab. Boleh itunya? PowerPoint ya. Yang pertama dari terjemahan baru ya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ini Alkitab katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ada imbuhan lah. Artinya ini kata perintah. Kalau perintah artinya wajib hukumnya. Ya, hendaklah kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lalu yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu versi dari The Message 3, 2, 1. Keep yourself fueled and flame. Be alert servant of the master, cheerfully expected. Nah, boleh dilihat gambarnya. Ini burnout. Jangan sampai kita di dalam kehidupan kekristenan kita jadi burnout. Ini dikatakan don't burn out. Tapi burnout ya terbakar, menyala-nyala. Tapi jangan habis terbakar. Lalu yang berikutnya. Ini bahasa Indonesia masa kini. 3, 2, 1. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Saudara, makin kita baca Alkitab kita compare dengan versi-versi Alkitab, memudahkan kita, memahami kita apa maksud dari ayat ini. Dikatakan di sini bekerjalah dengan rajin. Arti bekerja bukan hanya bekerja di rumah Tuhan, bukan hanya bekerja di gereja, tetapi Bapak Ibu yang profesinya sebagai guru, bekerjalah dengan rajin. Yang profesinya sebagai pengusaha, pengusahalah dengan rajin. Yang profesinya ojol kah, apapun itu, bekerjalah dengan rajin. Jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita pasti lakukan dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini ketika berangkat bekerja, kita lesu saudara. Satu kali saya dulu bekerja di satu sekolah ya. Jadi saya orang pagi, jadi pagi-pagi itu sudah bangun. Tapi saya memutuskan untuk resign ya. Saya tidak terbiasa lagi dengan dunia pagi, tapi tetap bangun pagi. Maksudnya nggak tergopoh-gopoh. Jadi satu kali pernah sama Amos naik motor pagi-pagi gitu ya. Melihat anak-anak sekolah saudara, ke sekolah tuh dengan wajah yang merengut. Orang-orang naik motor pergi bekerja dengan merengut. Karena rutinitas, gak ada lagi on fire, burn out, terlalu lelah mengikuti kegiatan pagi hari. Terlalu lelah mengikuti kegiatan yang dilakukan hari-hari ini. Lalu yang terakhir saudara, Alkitab mudah dipahami. 3, 2, 1.
Selagi kamu melayani Tuhan, dan janganlah, biarlah semangat dan dalam melayani Tuhan. Saudara, berusahalah dengan keras dan jangan malas. Dikatakan di atas, selagi kamu melayani Tuhan. Berapa banyak di ruangan ini yang melayani Tuhan? Saudara, melayani Tuhan itu gak cuma di gereja, gak cuma di mimbar ini. Ketika kita berangkat ke kantor, kita melayani Tuhan. Kita yang buka usaha, warung, toko, apapun segala macam, kita melayani seperti untuk Tuhan. Dikatakan di sini, berusahalah dengan keras dan jangan malas. Biarlah semangatmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Yang terakhir terjemahannya. Oke, King James. Oke, 3, 2, 1. Amin. Tidak malas dalam usaha, ya. Apapun usaha kita, sekecil apapun usaha kita, tidak malas. Ketika saya memutuskan untuk resign, saudara, pandemi datang. Saya dan suami nggak tahu bakalan ada pandemi. Wah, salah doa nih, salah keputusan nih. Tadinya kerja, udah tahu nih akhir bulan punya gaji, betul? Yang punya gaji tiap bulan boleh angkat tangan? Udah tahu nih. Tapi ketika saya memutuskan resign, saudara, pandemi datang. Bukan cuma sebulan, bukan cuma setahun, 2 tahun ya kurang lebih ya. Tapi disitulah Tuhan membuktikan pemeliharaannya bagi anak-anaknya yang mau berusaha. Saya bisa balik gak ke sekolah saya bekerja? Bisa, saudara. Bahkan sekarang ada gedung baru, ditawarin juga untuk masuk kembali. Tapi enggak, saudara, saya dan suami sudah berdoa untuk keputusan itu, kita mau full time untuk Tuhan. Full heart untuk Tuhan. Jadi kenapa di gereja ini kita dikasih tanggung jawab untuk anak-anak muda? Ada satu anak muda yang bilang begini sama Amos, "Om, ngapain sih Om pegang anak muda?" Amos mungkin kaget ya, tapi dia bilang, "Ini pekerjaan Tuhan." Gak ada kata terlambat untuk melayani anak-anak muda, amin. Yang merasa muda boleh lambaikan tangan? Wah, yang gak lambaikan tangan tua nih. Saya tunggu hari Sabtu ya, saya tunggu hari Sabtu yang anak muda, haleluya. Ya saudara, nah kata dengan semangat ketika kita lihat dari bahasa Yunaninya itu dikatakan zelos, zeal. Tadinya waktu Ciwit minta tema, saya kasih tema ini, zeal. Tapi aku berpikir lagi, waduh nanti jemaat bingung nih, zeal apa sih? Atau seal, ya. Spirit atau antusias yang arti keseluruhannya adalah pengabdian yang tak kenal lelah terhadap seseorang. Tujuan atau cita-cita dan tekad untuk mewujudkannya. Ada antusias yang rajin, minat yang kuat, gairah yang menggebu-gebu, berapi-api. Nah, sinonimnya ini semangat, keinginan, antusias, gairah. Lalu ada antonimnya juga, saudara. Apa kira-kira? Malas, apatis, bete, kecewa, ngambek, patah hati, baperan, pindah gereja, patah semangat, putus harapan, tawar hati. Nah saudara, pilihan ada di tangan kita. Kita mau yang ikut sinonim atau antonim. Hidup kita di dunia ini cuma 2 pilihan. Positif, negatif. Ya dan tidak. Kalau ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Hitam, ya hitam. Putih, ya putih. Kalau abu-abu, gak jelas. Suam-suam, di Alkitab bilang apa? Dimuntahkan. Kalau panas-panas, dingin-dingin. Kalau suam-suam, dimuntahkan. Ya, semangat adalah dedikasi, antusias untuk sesuatu. Jika Anda memiliki semangat, maka Anda bersedia. Anda bersemangat, Anda termotivasi. Jadi seringkali semangat ini mungkin dikatakan dalam pengertian religius, tapi enggak saudara. Di dalam dunia pekerjaan kita, kita butuh yang namanya semangat. Orang-orang memiliki semangat dengan hobi mereka. Berapa di ruangan ini yang suka badminton?
Oh ada nih. Bola, dancer, musik. Ya, nih Ciwiwit nih suka volley ya. Kadang-kadang aku berpikir nih, ya ampun Ciwiwit udah capek kerja dari jam 9 ke jam 4. Masih aja dia volley, ngapain sih? Kurang kerjaan banget. Tapi itu namanya hobi saudara. Ada gairah, ada semangat yang memotivasi dia ketika dia berolahraga, dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Bagaimana dengan kita? Apa hobi kita? Masak? Makan? Tidur? Ya. Oke saudara, karena masih suasana kemerdekaan, siapa yang masih ingat kalau semua dari kita ikut lomba minggu lalu? Siapa yang ikut lomba? Angkat tangan deh. Dari mulai senior sampai junior. Ikut lomba ya. Nah pertanyaannya saudara, untuk apa kita ikut lomba? Dapat hadiah. Takut nanti Bapak Gembala dikasih peringatan. Wah yang gak ikut lomba gak ikut makan. Untuk apa saudara? Apa cuma seru-seruan? Bentuk partisipasi atau apa saudara? Ya, Timotius dalam suratnya mengatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Lalu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu saudara perhatikan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih diriku, tubuhku, menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita mau nonton satu video saudara. Coba saudara perhatikan. Ini yang lomba kemarin. Apakah mereka melakukan dengan baik sesuai peraturan? Lihat ya. Nih. Biang keroknya nih kau putut nih. Dia tuh selalu mau duduk padahal musik belum berhenti. Nah, siapa yang gak kebagian? Tuh, ya suaminya Kak Desi ya. Yang bercanda-bercanda, yang gak ikut aturan masih dapat kursinya. Harusnya ada Om Alif lebih seru nih. Nih lihat nih, kau putut nih. Nah, tuh kau Wawan yang ikut gak serius, gak mengikuti peraturan justru gak dapat saudara. Ya, lihat lagi. Yo, kita lihat lagi ya. Masih semangat. Wes, ternyata kan bapak-bapak COC. Ah, tuh. Nih. Ah, kali ini Stephen nih nggak kebagian nih. Kurang cepet. Ini nih. Ah, saudara. Belum loh. Tuh, perhatikan yang baju hitam merasa nggak terima, nggak adil nih, nggak mengikutin role nih. Tuh, nggak kebagian saudara. Tuh, yang baju hitam mulai protes, nggak bisa nih, mana rule-nya? Tuh, lihat nih si koputut nih. Nggak kebagian yang baju hitam. Tuh, tertunduk lemes, nggak kebagian. Masih ada, tenang. Ini tinggal 3 kursi.
Tuh. Ini udah mulai iseng semuanya. Tuh. Belum loh, belum berhenti lagu. Nah, ketika berhenti lagunya nggak kebagian. Nah, itu dia saudara. Ini kelihatan sederhana ya. Tapi saya mau katakan, impartasi keisengan kita itu bisa menular. Tadinya siapa yang duluan iseng? Ko Putut. Terus dilanjutkan sama Ko Wawan. Dilanjutkan sama si Koko. Semua bapak-bapak di sini ternyata iseng saudara. Bu, itu kan cuman mau seru-seruan, lucu-lucuan, betul ya. Tapi dari games ini kita belajar. Ketika kita ikut lomba, ada rule, ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Ada lomba makan kerupuk juga ya. Udah dibilang nggak boleh dilepeh juga ya kan. Suka-sukanya aja. Jadi tadi mungkin kenapa ikut lomba? Mau dapat hadiah. Ya seru-seruan aja. Ya itu sekilas ya saudara tentang perlombaan kita. Jadi kita yang memutuskan. Kita ini mau transfer apa ke sebelah kita. Mau transfer apa ke sekeliling kita. Mau transfer apa di dunia pekerjaan kita bekerja. Ya, karena kita adalah surat Kristus, surat terbuka ya. Kita dibaca saudara. Lah nanti dibilang, wih katanya Kristen, kok bohong? Wih katanya Kristen, kok nipu? Ya kita semua ini surat Kristus. Oke saudara, mari kita bahas satu persatu. Ada perbedaan antara keep on fire sama burn out. Tetap menyala atau terbakar habis. Kita bahas satu persatu ya. Boleh? Ya. Sebentar ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama, Imamat 6 ayat 12. Ya, kita baca yang di layar. 3, 2, 1. Api yang di mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ini masa perjanjian baru, perjanjian lama saudara. Coba Anda bayangkan kalau itu masih terjadi di zaman sekarang. Berapa banyak kayu bakar yang ayah harus bakar setiap pagi untuk jemaat oikos. Berapa banyak kayu bakar yang harus dibakar oleh penatua-penatua di sini untuk mempersembahkan mezbah kepada Tuhan. Jadi tak seorang pun pastinya dari kita suka dengan kondisi di mana segala sesuatu penuh dengan tekanan. Kita dikejar deadline. Ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan. Nah saudara, biasanya kondisi-kondisi ini menguji iman kita dan kita bisa bereaksi. Apa reaksinya? Mungkin marah, kecewa, kesal. Dan kalau kita tidak kontrol, damai sejahtera kita hilang. Nah di sini saudara, menjaga iman dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tentu saja merupakan sebuah tantangan. Ya, setiap kita mempertahankan iman tanpa kuasa dari Tuhan, itu kita nggak mampu saudara. Di zaman Israel kuno, para imam diperintahkan untuk tidak membiarkan api di altar padam, seperti yang kita baca tadi. Jadi di sini imam-imam perlu standby sepanjang hari dan salah satunya memastikan semua kayu bakar tercukupi. Jadi di sini mereka berpendapat bahwa api altar adalah simbol pengabdian iman kepada Tuhan. Jadi kerja keras para imam memastikan apinya tetap menyala. Nah saudara, kita juga perlu mengusahakan api iman kita tetap menyala dengan cara yang sama. Para imam menjaga agar api di mezbah Tuhan menyala, ya. Dikatakan dalam salah satu versi Alkitab dikatakan begini saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve
the Lord. Jangan sampai api yang ada di dalam hati kita padam. Buatlah terus menyala dan layanilah Tuhan. Nah ini salah satu tugas penting para imam perjanjian lama, menjaga mesbah Tuhan terus menyala. Nah bagaimana di perjanjian baru saudara? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Minggu pertama gembala kita memberikan Yesus itu bukan hanya juru selamat saudara. Ya, kematian Yesus di kayu salib menjadikan setiap kita adalah imam-imam perjanjian baru. Katakan kiri kananmu, kamu imam perjanjian baru. Nah saudara, sebagai imam, tugas kita juga sama. Menjaga secara konsisten supaya api di mesbah kita jangan padam. Jadi ini bukan lagi berbentuk fisik yang ada di perjanjian lama, tapi hati kita saudara. Ya. Setiap pagi, berapa banyak di antara kita yang merespon notifikasi firman Tuhan yang dibagikan gembala kita? Enggak semua nih. Wah, gembala kita ibaratnya melakukan saudara, memikirkan, menggumulkan makanan rohani apa saja yang akan disediakan di pagi hari. Ayah pernah cerita setiap pagi jam 2 apa jam 4 dia harus bangun untuk mempersiapkan renungan yang akan dibagikan kepada setiap kita saudara. Memastikan setiap jemaat mempunyai sarapan rohani setiap pagi sebelum aktivitas. Aduh bu gak sempet, boro-boro baca WA bu, masih mau masak. Ayah gak suruh kita harus pagi-pagi saudara, saya pun kadang-kadang malam baru respon, baru baca ya. Tapi pastikan setiap hari kita makan makanan rohani, apalagi disediakan oleh gembala kita ya. Berapa banyak jemaat oikos setia membaca, setia merenungkan, bahkan melakukan renungan yang kita sudah terima. Dan berapa banyak jemaat yang mungkin mengabaikan notifikasi yang ada di grup WA kita. Saya percaya di ruangan ini gak ada, amin, gak ada yang ngaku. Jadi kalau bahasa gaulnya, jangan ya dek, ya. Setiap notifikasi yang kita terima, yuk kita respon sama-sama. Jadi Tuhan telah menyalakan api di dalam hati setiap orang percaya. Seperti disampaikan Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Kadang mungkin api di dalam kita meredup seiringnya waktu. Apalagi saat kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menekan kita. Saat dosa mengintip dan menggoda, kita seringkali tanpa kita sadari kita keluar dari jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kepekaan kita terhadap suara Tuhan semakin meredup. Nah saudara, kalau ini kita nggak peka, kalau ini kita biarkan berlarut-larut, kita seperti sedang menyiram api hati kita dengan air dingin. Ya, pernah lihat api terus kita siram langsung padam saudara. Jadi tugas besar kita adalah tetap menjaga api iman kita menyala. Bagaimana caranya? Mengusahakannya dengan menyediakan bahan bakar setiap hari. Setiap pagi kita sudah diberikan bahan bakar, amin. Dengan apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Dengan doa. Karena setiap kali kita memilih untuk membaca firman Tuhan, memperkatakannya dan berdoa dengan disiplin setiap hari, api iman kita akan terus menyala. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya saudara, bahkan kita diperkaya dengan kasih, kesabaran, kemurahan, dan kerendahan hati. Seorang penulis hamba Tuhan Zig Ziglar berkata begini. Segala sesuatu di dunia ini kalau tidak digunakan
pasti akan cepat rusak. Betul apa betul? Ibu-ibu yang punya banyak koleksi tas? Yang punya banyak koleksi sepatu? Rumah yang terlalu banyak tanpa penghuni? Kalau tidak digunakan, kalau tidak sering digunakan, coba berapa ibu-ibu pernah mengalami tas yang udah kelamaan gak dipakai, giliran dipakai rontok semua. Ada? Nah, sama saudara, kita pun begitu. Kalau karunia, potensi dan talenta yang kita punya, kita tidak fungsikan, kita jadi orang-orang yang gak berguna saudara. Ya, jadi sebelum rusak, jangan lupa dipakai. Sebelum rusak, bagikan kepada yang membutuhkan. Amin. Wah, istri-istri kalau bagikan nanti kan punya alasan sama suami. Pah, tasku udah gak ada. Udah bagi soalnya sama ibu-ibu WOC. Kan ada kesempatan tas baru. Enggak ya saudara. Jangan ya dek. Nah, sebegitu firman Tuhan menyatakan kepada kita. Karunia yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak gunakan, itu akan hilang. Karena ada pepatah, Allah bisa karena biasa ya. Yang bisa menyanyi angkat tangan? Bisa dong semuanya ya. Yang bisa main gitar angkat tangan? Yang bisa pegang komputer angkat tangan? Yang bisa ngajar anak-anak angkat tangan? Saudara, kalau setiap kita merespon notifikasi panggilan kita, tema gereja kita bertumbuh dan bertambah. Gampang gak? Gampang. Tapi karena semua kita belum peka kepada notifikasi itu, ya kita masih dalam proses pertumbuhan ya saudara. Nah mari jemaat Tuhan, selagi kita diingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Mari bagikan karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, dengan melakukannya kita terus menyala-nyala, roh yang menyala-nyala keluar dari dalam diri kita untuk membakar orang-orang di sekeliling kita. Ya, bukan jadi provokator, tetapi menyemangati, ya saudara. Lalu yang kedua, tadi keep on fire, kita belajar kepada burnout. Saudara, kalau api sudah padam, bahkan terbakar habis, yang terjadi adalah burnout. Ketika kita burnout, ada perasaan kelelahan. Kelelahan total bahkan, stres yang berkepanjangan. Ya, pakai baterai selalu merah. Coba dikeluarin handphone sucinya. Coba dilihat baterainya full gak? Full? Ada yang merah? Wah, berarti semuanya charging dulu ya sebelum ke gereja ya. Coba diperhatikan handphonenya ada notifikasi, coba dilihat dulu. Tapi jangan dibuka, karena kita lagi dengerin firman Tuhan. Ada notifikasi? Ada, abaikan dulu. Ya saudara, ketika burnout, kita seringkali tanpa kita sadari kita berfungsi di 10%. Handphone kalau baterainya tinggal 10%, kita bisa download gak? Mungkin bisa, tapi mati di tengah jalan. Kita bisa buka email gak? Buka Chrome gak? Bisa mungkin, tapi lemot saudara. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah lupa bagaimana berfungsi untuk Tuhan secara 100%. Cinta mula-mula yang kita punya kepada Tuhan, lambat laun sudah mulai berubah. Ya saudara, ketika kita burn out, kita merasa gak punya apa-apa. Kita merasa minder, bahkan kita merasa baper. Tapi baper perlu nggak? Perlu dong, ya kan? Coba dicubit tangannya. Kalau dicubit masih sakit? Nah, perasaan sakit masih ada ya saudara. Nah kalau dalam dunia perlistrikan, burnout itu pecah ya, kebakar. Tapi keep on fire itu tetap menyala. Bagaimana supaya api tetap menyala? Tapi tidak terbakar, kita butuh api dari Tuhan. Amin. Boleh ditampilkan yang terjemahan The Message? Slide yang ketiga kalau nggak salah. Ya,
don't burn out. Ya, fuel terisi dengan bahan bakar. A flame menyala, alert selalu siap waspada. Ya, jadi supaya kita nggak burn out, supaya kita tetap keep on fire, kita harus selalu terisi penuh. Kita harus selalu berfungsi, siap siaga dan waspada. Boleh dilanjutkan? Oke, ini yang pertama saudara. Sama-sama dibaca, 1. Fuel, bukan judulnya nomor 1 aja. Fuel. Untuk tetap keep on fire, kita mesti penuh dengan firman. Ya. Jadi kita mesti menjaga koneksi dengan Tuhan menyala. Pastikan api dari Tuhan tetap menyala. Selain firman Tuhan, kita butuh yang namanya doa. Cara utama kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berapa banyak kita yang mengabaikan jam-jam doa kita? Aku doa kok waktu bawa motor, betul ya. Tapi milikilah jam-jam doa kepada Tuhan. Setiap hari Sabtu di sini ada doa. Itu bukan cuma buat gembala, bukan cuma buat pengerja saudara ya. Dari perenungan kita hari ini, saya mengajak kita jam doa hari Jumat, hari Sabtu kita berbondong-bondong datang. Amin. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tapi aku nggak bisa berdoa, Bu. Iya, nggak ditunjuk doa kok. Orang nanti pemimpinnya bilang siapa yang mau berdoa? Nah, ada petugasnya. Tapi kita melatih diri kita untuk berdoa bersama-sama, ya. Lalu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Jadi dengan membaca firman Tuhan secara teratur, kita dapat memperdalam pengetahuan kita tentang Tuhan. Karena Amsal bilang saudara, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Jadi kita perlu pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi nggak cukup rajin saudara, tapi kita punya pengetahuan. Ya saudara. Lalu di mana kita temukan firman Tuhan, Bu? Datang hari Sabtu, ibadah anak muda, jam 7, 1 jam saja. Ya, karena kalau masih kurang hari Minggu, Sabtu datang. Ya, Bu, tapi saya kerja hari Sabtu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ada oikos. Oke, siapa yang punya oikos? Saya sekarang udah bangga karena saya sudah punya oikos. Siapa yang punya oikos? Jangan pas last minute WA ketua oikosnya. Aduh, sorry nggak bisa ikut hari ini. Ada pertemuan, ada makan-makan. Saudara, come on ya. Bukan organisasi ya. Wadah ini disediakan oleh gereja untuk kita bertumbuh dan ya nggak yakin nih. Untuk kita bertumbuh dan bertambah. Lalu yang kedua. Sama-sama yang kedua, 3, 2, 1. Flame. Tetap menyala, tetap terbakar. Artinya ada yang difungsikan atau ada yang digunakan. Jadi saudara untuk bisa keep on fire, kita mesti rajin menggunakan atau memungsikan karunia yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kenali karunia apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dari karunia yang diberikan, kita bisa pergunakan dan kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat saudara tentang cerita perumpamaan yang dapat 1 talenta? Dia bilang apa sama Tuhan? Rasanya Tuhannya jahat banget, enak aja lu. Kasih gua 1, lu pergi. Terus minta kelipatannya. Tuhan bilang kepada yang punya talenta yang 5 apa? Hambaku yang baik dan setia. Tetapi kepada yang 1 talenta dan tidak menggunakannya bahkan menguburkannya, Tuhan bilang apa? Hamba yang jahat. Kalau kita dalami lagi ayat tadi saudara, Roma 12 ayat 11 ini. Kata malas di sini bisa dikatakan jahat. Jahat konotasinya berarti negatif ya. Kita nggak mau dikatakan negatif ya.
Jadilah hamba yang baik dan setia, serta memberikan kepada kita hal-hal yang besar. Bagaimana caranya? Kita harus upgrade, kita harus update, supaya kita berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan zaman. Tapi bukan ikut-ikutan ya saudara ya. Kalau kita nggak update, kalau kita nggak upgrade diri kita saudara, sedikit yang bisa kita kerjakan. Sedikit yang bisa kita hasilkan saudara ya. Lalu yang ketiga. Ya nggak kelihatan ya. Di situ get ready harusnya tulisannya. Yuk 3, 2, 1. Alert. Untuk keep on fire kita mesti selalu ada mode alert. Siapa yang sudah subscribe YouTube kita? Yang sudah subscribe pasti ada lonceng notifikasi. Kita diingatkan ada yang baru nih, ada video baru nih. Jadi yang belum dapat notifikasi tolong ya subscribe, di like, di komentar. Jadi promosi nih ya kan. Ya saudara, seringkali kita lebih cepat dengan notifikasi yang lagi viral di media sosial. Tapi kita nggak peka kepada notifikasi firman Tuhan. Berapa banyak yang diberkati dengan notifikasi tiap pagi yang kita terima dari gembala? Haleluya ya saudara. Mari peka dengan notifikasi rohani yang kita terima. Dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita. Ya, dalam pelayanan gereja masa kini kita menghadapi generasi serba digital, betul? Malah anak TK lebih jago loh main handphonenya daripada orang tua. Ya, mungkin kita generasi terakhir yang dapat transisi dari analog ke digital. Ada yang bawa Alkitab Bible? Coba. Gak ada saudara, udah gak ada. Kesannya kuno, tapi enggak saudara ya. Tapi kalau kita enggak upgrade, kalau kita enggak update, kita bakalan ketinggalan. Ya, jadi bagaimana supaya api pengurapan yang telah kita terima terus menyala, bahkan tetap menyala. Api harus kita jaga, katakan kiri kananmu, kita jaga. Amin. Agar terus ada dalam hidup kita. Bahkan lebih dari itu kita berusaha untuk menerima pengurapan setiap pagi. Karena Alkitab katakan selalu baru tiap pagi ya. Ada satu lagu yang saya sangat suka saudara. Ya, ini lagu lama banget di gereja yang pertama kali saya pernah hadir ya. Dia bilang gini, aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita sudah sampai kepada hari Minggu, saudara bersuka cita enggak? Atau kebalikannya, aduh kok udah hari Minggu lagi sih? Ya ini mah ketemu Pak Joko lagi nih, ini mah ketemu Bulis lagi nih. Ada yang begitu? Saya berdoa saudara, ketika kita sudah masuk kepada hari Minggu, ada sukacita dalam diri kita. Ketika kita sudah masuk ke hari Sabtu, oh iya jam 4 ada doa, jam 7 ada youth. Pokoknya tuh Alkitab bilang cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Tapi jangan terbakar habis ya Pak. Sebagai ayat terakhir saudara, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, bertumbuh dan bertambah akan sangat mudah terlaksana di Geraha Oikos ini ketika kita merespon setiap notifikasi rohani yang kita terima. Amin. Berapa banyak yang siap? Haleluya. Saya mengundang para tim Praise and Worship. Kita angkat satu lagu.
sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, Setiap kami Tuhan, membangkitkan kuasa. mari undang Dia secara pribadi, katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Setiap kami mengalami Engkau Tuhan, Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. angkat kedua tanganmu dan terimalah. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Belenggu-belenggu yang mengikat setiap kami pagi ini, lepaskan. Berikan hati mereka Nyalakan yang kembali api roh. serta menculikkan mata yang buta. Setiap kami Tuhan, Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. katakan dengan iman. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Sehingga setiap kami bukan sekedar cakap mendengar, tetapi cakap melakukannya. Amin. Kamu yang mungkin hari-hari ini mengabaikan notifikasi dari Tuhan. Kami mungkin hari-hari ini mengabaikan jam-jam doa kami. Kami yang mungkin hari-hari ini mengabaikan jam-jam pembacaan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Terus menyala di dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami ada, kemanapun kami melangkah Tuhan, kami menjadi surat yang terbuka. Orang-orang akan melihat Kristus di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami enggak asal-asalan melayani, kami enggak ogah-ogahan melayani. Tapi kami melayani dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Esther untuk kebenaran firman Tuhannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Silakan buka YouTube COC ya, nanti akan di-share. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya undang dengan kasih Saudari Else untuk memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih. Untuk anugerah-Mu ya Tuhan, juga kami ada di sini ya Tuhan saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami bisa terus menjaga iman kami, terus Amin. menyala-nyala ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan di setiap kehidupan kami bisa untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan, dan kami lakukannya dengan sepenuh hati hanya untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahannya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya memberi, dan biarlah setiap persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Esther, kiranya Tuhan
memberkati setiap keluarganya, pelayanannya, dan apapun yang Kak Esther lakukan, dalam nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu dapat memberikan kotak di depan ataupun melalui kiris yang sudah tersedia di layar. Kita angkat pujian. Ku berbahagia, ya yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus. Amin. Selamanya aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, memuji Yesus. Selamanya memuji Yesus, memuji Yesus. Selamanya sekali lagi memuji Yesus, memuji Yesus. Yang tinggi yuk. Selamanya. Yes, kita patut berbahagia. Amin. Amin. Ada sedikit pengumuman, ada beberapa pengumuman bukan sedikit yang disampaikan dari kami kepada anggota Oikos Agape El Shaddai Maranatha. Senior berarti ya, harap berkumpul di ruang Sinai setelah makan bersama. Jadi yang merasa Agape, El Shaddai maupun Maranatha untuk berkumpul di ruang Sinai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan pada penjualan sembako yang diadakan pada hari ini. Tempatnya berbeda karena mengingat keterbatasan ruangan berada di lantai 2. Jadi kalau ada yang misalnya nyari berasnya mana nih, minyaknya mana gitu. Ada di lantai 2, nanti bertemu dengan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di depan ada kotak juga yang seperti ini sama, itu diberikan untuk para jemaat yang mau memberikan konsumsi ataupun persembahan Natal, sudah tersedia di depan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk tetap menyala ya, yang tadi seperti firman-Nya, dan kita tetap menyala juga untuk memberikan pekerjaan di ladang Tuhan. Amin. Amin, itu yang ketiga. Yang keempat, silakan saya persilakan Bapak Nikodemus untuk menyampaikan untuk yang di tahun 2025. Silakan Pak, yang ini aja Pak mic-nya. Iya. Haleluya. Pencet dulu. Belum apa-apa udah menyala nih. Ayo silakan. Ayo silakan. Ya. Ya, silakan. Salam, mungkin bisa data yang ini ya. Baik, untuk retret tahun 2025 kita udah dapat villanya. Jadi untuk biayanya. Iya. Oke. Belum terbiasa. Untuk tanggalnya tanggal 18 sampai tanggal 20 April 2025. Usia 0 sampai 5 gratis. 5 plus? 5 ke atas itu biayanya 500.000 per orang. Ya. Hah? Iya, itu dua malam. Ya. 3 hari 3 hari 2 malam. 18, 19, 20. Iya. Untuk ininya jadi saya mohon kerjasamanya bagi setiap ketua Oikos untuk mengkoordinir anggota Oikosnya masing-masing. Bagaimana caranya untuk
Mungkin bisa disiapkan untuk tabungannya ya. Paling itu sih harapan kita semuanya bisa ikut. Yes. Biar kita semakin menyala-nyala. Kita saksikan video berikut ini. Kita boleh saksikan ini villa yang akan kita tempatin. Inko Pabri. Lokasinya nggak jauh dari tempat yang kemarin, tapi dipastikan bukan yang kemarin ya. Tempatnya bagus. Ini kapasitas untuk ruangannya 250 watt. Ini dalam pembangunan. Bulan Desember udah ada yang booking, jadi dipastikan bulan Desember udah jadi. Sekitar 20 kamar ini. Oke, itu sekilas info tentang villa yang akan kita tempatin untuk retret tahun 2025. Jadi saya berharap semua bisa mulai daftar dan bisa mulai menabung. Terima kasih. Ya, saya undang Pak Kinoto untuk Bapak Ibu menyambung pembicaraan. cerita mengenai retret, sengaja panitia cari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, kalau Bapak Ibu, wah ini masih tahun 2025 bulan April masih lama. Kita mau semua bisa ikut. Jadi jauh-jauh hari jadwalnya udah dikosongkan, yang butuh jatah cuti udah bisa jauh-jauh hari sampaikan ke kantor, sampai buat jadwal supaya semua bisa ikut. Ini menjadi agenda tahunan kita untuk kumpul bersama. Bapak Ibu, cara bayarnya bisa langsung bayar 500.000 bisa, ataupun ini masih 8 bulan. 8 bulan kita pukul rata 30 hari, masih 8 kali 30, 240 hari. Kalau biayanya 500.000, satu hari Bapak Ibu tabung 2.000. 2.000. Jadi para ketua Oikos tolong diarahkan, didukung anggotanya semua, kita mau semua bisa ikut. Jadi masih ada kesempatan 8 bulan lagi, menabung satu hari 2.000 aja. Mungkin kalau bayar parkir motor 2.000, ini disimpenin 2.000. Kalau suami istri artinya 2 kali 4.000, nanti buat tabungan di rumah atau buat tabungan bersama di Oikos. Supaya semua bisa ikut. 2.000 sampai hari hanya udah kekumpul 480, tinggal tambah 20.000 lagi, jadi nggak memberatkan. Yang satu keluarga 5 orang, satu hari tabungnya 10.000. Nanti di akhir menjelang acara udah sisa sedikit. Jadi tidak ada kesulitan untuk membayar ketika hari hanya. Kalau nggak ditabung nanti pas hari H merasa bayarnya besar dan sulit. Itu ya Bapak Ibu, kita mau semua ikut. Yang pasti acaranya pasti seru. Pasti seru banget. Yang pasca kemarin kan seru Bapak Ibu, ini akan kita buat lebih seru lagi. Bapak Ibu, pengumuman selanjutnya yang kemarin kita acara 17-an dilayani oleh
Jovandi dan tim, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Jovandi. Kemarin acara 17-an sampai pada nggak mau pulang. Nggak mau pulang, acara panitia udah habis, diminta lagi buat acara games baru lagi. Sampai nggak mau pulang, pada seru, masih bermain bersama, berkumpul bersama. Terima kasih untuk Jovandi dan tim sudah melayani di perayaan 17 Agustus. Buat Bapak Ibu yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang di mimbar, yang di belakang, Tuhan memberkati. Bu Esther, Bapak Ibu melihat biasa Bu Esther WL, kali ini Bu Esther membawakan firman pertama kali di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan. Terus menyala kakak, ya, menyala terus. Bapak Ibu, hari ini ada momen istimewa, ada 3 ketua Oikos baru kita. Saya undang maju ke depan, ada 3 Oikos baru. Oikos Battle, Pak Akyong dan Bu Siska bisa maju ke depan. Kita mau doakan sama-sama. Kemudian Yonatan dan Melisa bisa maju ke depan. Ini akan menghandle pemuda. Kemudian Ibu Esther dan Kak Abi Amos. Ya, ini panggilnya Umi Esther dan Abi Amos. Bisa maju ke depan. Kita mau doakan sama-sama, kita bangkit berdiri. Pak Joko boleh berdoa untuk para ketua Oikos kita yang baru. Mari kita angkat tangan, kita arahkan kepada kekasih-kasih kita ini yang mulai hari ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi gembala-gembala kecil, yaitu dari ketua-ketua Komsel, kalau di sini namanya ketua-ketua Oikos. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini. Terutama Engkau ingatkan kepada setiap kami supaya setiap kami terus menjaga api iman kami, api pengurapan kami dengan cara terus terhubung dengan Engkau. Dan juga terus terhubung dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah anak-anak-Mu yang di depan ini adalah anak-anak-Mu yang kami percaya Engkau sudah memilih mereka. Engkau tidak mencari orang-orang yang hebat, yang kuat, yang pandai. Tetapi Engkau mencari orang-orang yang mau. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka mau, maka Engkau yang akan memperlengkapi mereka. Perlengkapi mereka dengan hikmat, marifat daripada Engkau, kebijaksanaan daripada Engkau, pengurapan yang selalu baru daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka akan menggembalakan jiwa-jiwa yang Kau percayakannya dengan hikmat yang datang daripada Engkau sendiri Tuhan. Kalau nanti seluruh Oikosnya menjadi hebat, bukan oleh karena hebat, tetapi karena memiliki Allah yang hebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya mereka akan dapat melaksanakan semua tanggung jawab yang Kau berikan, oleh karena Engkau sendiri yang akan menopang mereka, yang menuntun mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak-Mu ini menjadi gembala-gembala kecil-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali, mohon waktunya sebentar lagi. Pak Akyong dan Bu Siska akan memimpin Oikos Battle bersama dengan Pak Harno, Bu Tinda, Pak Jimmy, Bu Rina, Pak Supardi, Bu Vivi, dan Ibu Sunyo. Kemudian Yonatan dan Melisa akan memimpin Oikos Antioquia bersama Brian, Jesslyn, Kelvin, Calvin, Sanjaya, Lucy, Diego, dan Ando. Kemudian Bapak Amos dan Ibu Esther, Oikos Tintin. Oikos Tintin ini megang anak-anak remaja, namanya juga anak remaja juga, Nakia, Kayla, Tania, Evelyn, Amanda, Jesslyn, Yohanes, Joshua Giri, Edo, Joshua, Devin, Geraldo, Alvin, Kenichi, Caleb, dan Kimberly. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semangat, terus semangat. Silakan ditampilkan, kita ada pengumuman selanjutnya. Saya mengundang jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus untuk maju ke depan. Pak Handoko bisa maju ke depan. Stephen, saudara Stephen, Bapak Stephen bisa maju ke depan. Ibu Karina,
Karina, Ibu Meli. Ibu Meli bisa maju ke depan. Giovano bisa maju ke depan. Pak Cecing bisa maju ke depan, Pak Cecing. Saudari Elsia, persediaannya Mbak, bisa ke depan. Saudari Lucy. Evelyn. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pada hitungan ketiga kita tiup lilin sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan memberkati para jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Bisa silakan kembali ke tempat duduk. Saya mengundang Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada ibadah pada pagi hari ini, mohon kesediaannya bangkit berdiri. Pak Hakim dan Ibu Jasmine. Senang sekali minggu pagi hari ini kita dapat beribadah bersama. Kami mengundang Bapak dan Ibu bisa beribadah bersama kami pada minggu-minggu selanjutnya. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa untuk jemaat saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Agustus, dan kita mau berdoa untuk Pak Hakim dan Bu Jasmine yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji, hormat, syukur kami bagimu ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama dengan keluarga rohani kami dapat datang beribadah di tempat ini. Memuji membesarkan namamu, bersuka cita bersama-sama, duduk diam mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan kasih persaudaraan kami di tempat ini. Pada pagi hari ini bersama-sama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan senantiasa jagai, Tuhan senantiasa berkati, Tuhan senantiasa turut campur dalam rencana-rencana mereka. Berkat jasmani, kesehatan selalu ada dalam kehidupan mereka. Pertumbuhan mereka, kehidupan kerohanian mereka makin hari makin kuat dalam Engkau. Penyertaan Tuhan takkan pernah habis dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka rencanakan, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami secara khusus berdoa bagi saudara kami yang hadir bersama kami pertama kali beribadah bersama kami. Kami berdoa bagi Pak Hakim dan Bu Jasmine. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan campur tangan. Kehidupan keluarga mereka Tuhan pelihara. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka idam-idamkan, Tuhan hadir dalam impian mereka. Kami berdoa bagi anak-anaknya, kami berdoa bagi Yohanes, kami berdoa bagi Jefferson, kami berdoa bagi James. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi alat kebanggaan Tuhan, membanggakan orang tuanya. Setiap jemaat yang hadir pada minggu pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka. Setiap mengambil bagian dalam pelayanan, berkat Tuhan berlimpah atas, sehingga boleh melayani makin hari makin berkenan bagi Tuhan, makin hari makin berkualitas, memuji, membesarkan, meninggikan nama Tuhan atas apa yang mereka kerjakan. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai, tapi percayalah kasih Tuhan takkan pernah selesai dalam hidup kita. Kasih persaudaraan kita takkan pernah habis.
Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Penghiburan, tuntunan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita memberkati. semua.